Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di Sahabat Channel. Saya kedatangan tamu dari jauh-jauh dari Ciwidey ya Kak. Mohon Ciwidey paling kidul. Ciwidey ini adalah yang punya channel Mana Kopimu. Nah ini saya akan kenal. Kenapa dia bikin channel Mana Kopimu, untuk apa dan kenapa? Gitu kan. Siap. Jadi gimana nih Kang perjalanan Mana Kopimu itu kan? Nah, perjalanan Mana Kopimu mungkin kalau sekarang kita baru mulai ya Kang ya. Nah, Mana Kopimu kita baru mau menggagas mungkin ya gitu. Nah, untuk Mana Kopimu itu dibentuk karena mungkin ada perbedaan persepsi mungkin ya di antara penikmat kopi ataupun barista gitu kan, dimana terkadang orang itu suka menilai bahwa oh ini kopi saya yang paling enak, kopi A yang paling enak gitu kan, kopi B paling enak. Padahal mungkin orang yang menilai itu kalau misalnya ada suatu kedai A ramai gitu kan dengan pengunjung gitu. Nah mungkin pengunjung itu yang suka seleranya ini gitu kan. Nah adapun yang B gitu kan kurang rame gitu kan. Nah mungkin selera pengunjung di sana yang tidak di sana gitu. Jadi kita ini di Mana Kopimu sesuai dengan Mana Kopimu. Jadi tiap orang itu mempunyai selera kopi yang beda-beda gitu kan. Jadi hanya mengenalkan di produk dulu ya, produk Mana Kopimu ya. Jadi bukan hanya bukan mengenalkan produk kopinya ya. Bukan. Jadi penikmat kopi lah. Ya, penikmat kopi. Jadi nanti ada referensi mungkin gitu kan. Karena di setiap kedai itu ada hasil masing-masing gitu kan. Di setiap kedai itu ada barista, ada beansnya dari mana gitu kan. Itu jadi bukan enak tidak enak atau tidak bagus, tapi siapa yang lebih cocok di mana dan siapa yang lebih cocok di mana gitu. Jadi intinya Mana Kopimu itu memperkenalkan si bahannya juga ya. Karena kan lidah itu tidak sama ya. Harus pahit, harus amis gitu. Ya, gitu. Jadi produk kopi itu kan banyak, Ciwidey, Banjaran, apa di Jawa Barat aja mungkin ada beberapa puluh ya. Jadi intinya pengen menyatukan petani, pengusaha kopi, produk kopi, dan konsumen kopinya juga. Betul. Dan daerah-daerah yang ada kopi gitu ya. Betul. Jadi bukan untuk memecah belah atau bukan untuk ini kopinya dari ini nih, tidak ya? Oh enggak gitu. Jadi memperkenalkan juga gitu kan, mungkin barangkali di kedai A ini karakternya kopinya itu pahit, di kedai B mungkin karakternya asam gitu kan. Nah kita kan memperkenalkan gitu kan, kedai A beans dari sini, kedai B beans dari sini, ini rasanya seperti ini loh, yang kedai B seperti ini loh. Jadi ketika ada pengunjung itu oh saya mah sukanya pahit kan, harus kemana? Oh berarti ketika lihat Mana Kopimu, oh yang kedai yang rasanya seperti ini itu di kedai A gitu. Jadi sampai pengen tahu sampai mana sih pencipta kopi ya. Jadi segimana sih minimal untuk daerah Jawa Barat ya. Betul. Jadi banyak pencinta kopi, tapi semuanya beda-beda kan. Betul. Jadi kopi ini ya. Jadi disensus berarti kan ya. Jadi mana ya resep kopi itu Pak, daerah Ciwidey, Ciwidey 80% misalkan ya, kopi itu ya. Gitu. Jadi hanya menanyakan, jadi untuk menanyakan Mana Kopimu gitu ini kan. kopiku. Nah ini kopiku, ketika dia bawa kopi, ketika dia suka kopi, dan ketika dia punya duit yang melina. Gitu. Mungkin ya karena kan saya ini kenapa mengundang, bukan mengundang lah, ini kan mengundang karena saya lihat di media sosial, di IG, di mana
ini kok ada beberapa lah testimoni seperti itu, mana kopimu, mana. Nah ini saya pengen tahu sebetulnya karena saya juga pencinta kopi dan kebetulan ini banyak juga yang kirim kopi ke sini. Kalau saya kan hanya penikmat lah ya, penikmat kopi, jadi kopi naon wae ge diinum gitu kan, terima di derek jadi gratis gitu gratis, kan. Gratis biasanya lebih nikmat ya kan, lebih nikmat, gratis lebih nikmat. Jadi kalau saya yang pakai cuka, yang pakai gula juga suka, pakai juga suka. Jadi ini hanya menganjurkan aja lah. Jadi kalau misalkan yang mau ngasih kopi ke sini yang mau buatin gulana gitu kan. Yang sudah yang gulana. Ini tujuan maksudnya gini kan. Jadi langkah-langkah untuk ke depan nih gimana Kang? Jadi mau ngambil daerah mana atau per daerah atau di lingkungan sekitar atau gimana nih? Nah, untuk visi ke depan tentu cita-cita harus besar ya kan ya. Betul. Setinggi langit gitu kan. Jadi ketika ini mungkin ke bawah ting gitu menjadi lama. Untuk cita-cita kita tentu go internasional kan. Itu tentu kita ingin tahu juga gitu kan, kopi misalnya dari negara mana gitu kan, dari negara mana. Tapi untuk mungkin tahun ini, bulan-bulan ini kita mau memaksimalkan di Jawa Barat dulu gitu. Dan itu untuk skup kedai mungkin ya. Nah, kalau misalnya untuk skup lokasi maksudnya. Kalau misalnya skup untuk apa aja yang dibahas itu dari hulu ke hilir kan. Itu kan pertama itu kan dari petani gitu kan. Terus dari petani pengolah gitu, dari pengolah yang dari roastery ke kedainya juga sampai ke konsumennya gitu kan. Jadi nanti mungkin ada tahapan saling mengenal gitu kan dan teredukasi gitu. Nah, dimana ketika sudah teredukasi gitu kan, nanti mungkin masyarakat di Jawa Barat gitu kan yang ingin menikmati kopi gitu, kalau yang selama ini mindsetnya harus di kafe gitu kan yang notabene mahal gitu kan, ternyata setelah kita kenalkan itu ternyata tidak semahal itu. Terus bagi pelaku usaha ternyata ingin membuka kedai kopi itu UMKM pun bisa gitu kan. Kalau kata kasarnya di pinggir jalan pakai roda sebenarnya bisa kan? Gitu. Jadi ketika itu sudah teredukasi gitu kan bahwa tidak perlu modal besar, penikmatnya sudah banyak karena sudah diedukasi, UMKM-nya nanti makin banyak gitu kan, petani pun produksi kopinya nanti gampang tersalurkannya. Jadi akan terbentuk satu komunitas. Ya, komunitas kopi ya. Betul. Jadi kalau misal lingkup Jawa Barat itu nanti ada kemasan kopi Jawa Barat kan harusnya gitu. Jadi menyatukan kopi Gunung Halu, kopi yang ada di Jawa Barat. Jadi coba dijian sih, dijian kopi di Ulung kemana sana gitu. Ya, gitu. Nah gitu kata, jadi namaan kopi Jawa Barat. Betul. Jadi itu kan menyatukan lah kopi. Kopi Jawa Barat berarti otomatis kita harus bikin blend atau roastingnya. Nah itu harus sama-sama disatukan kumasi rasanya. Gitu kan. Itu mungkin nanti membentuk suatu cita rasa baru gitu kan. Ya, kopi Jawa Barat. Ya mungkin tujuannya ke sana ya. Jadi bukan tidak ini kopi Ciwidey, ini kopi Manglaya, enggak. Jadi mana kopimu itu akan menciptakan kopi yang ada di Jawa Barat. Jadi disatukan, nanti rasanya seperti apa mungkin ya. Jadi inovasi lah mungkin ya. Tapi ngomong kan asal kopi kan. Iya, kopi ya. Iya soalnya kan akhirnya mana kopimu? Hari kopinya akan terlalu saya mantu, cuma kan jadi harus merasakan dulu ya kan ya. Betul itu kan. Jadi terinspirasi ini sih, pernah saya punya teman Semang Ikun namanya itu di Himalaya Kopi. Dia itu pernah juara nyeduh gitu kan. Tapi dia itu perwakilan petani. Itu ketika ada si musuhnya itu barista A gitu kan juara mana, barista B juara mana. Itu dia ini nyeduh teknik ini. Gitu. Barista B sama gitu teknik. Wah, udah seperti apa. Nah, dia ini saya nggak tahu dia itu apakah buntu apanya seperti apa.
atau dia justru cerdas gitu kan. Jadi setiap kopi misalnya dari kopi Gayo, kopi Aceh, dia ambil satu biji kan, masing-masing kopinya. Habis itu digiling, diseduh, nah barulah disuduhkan ke juri itu, silakan ini buatan saya, kopi Nusantara. Nah itu yang tadi saya bilang yang kan, tadi itu jadi banyak tukang kopi semua. Nah ini Nusantara kan, karena Gayo di luar ada. Ini kan ini mah lingkup Jawa Barat tuh kan, Ciwidey kayak apa gitu kan disatukan. Nah seperti itu. Ya udah ada, udah keluar mungkin ya, tinggal pengembangannya ya. Iya gitu. Tapi kalau itu kan di perlombaan gitu kan. Kalau ini kan kita di produk yang bisa berkelanjutan gitu kan. Nah, akhirnya itu juara kan. Akhirnya dia dapat mesin roasting gratis gitu dari juaranya itu. Oh gitu ya. Nah berbekal dari sana cerita dia dan cerita Angan juga tadi, ingin apa ya, mungkin kalau di komunitas barista gitu kan, mungkin dulu gitu kan pernah ada bahwa yang terhebat si B ya masuk ada kejuaraannya gitu kan. Nah mungkin Mana Kopi ini salah satu yang nyelenehnya itu di sana kan. Kenapa nyeleneh di sana gitu? Kita ini berpikiran bahwa nyeduh kopi itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah gitu. Kenapa? Karena balik lagi kita di selera orang beda-beda gitu kan, biasanya beda-beda gitu kan. Barangkali belum tentu kalau misalnya makanan, makanan nasi goreng misalnya kan, nasi goreng gitu kan. Terus misalnya tuh dia tuh asin gitu kan. Itu sudah pasti misalnya gak enak karena asin gitu kan. Ada kadar maksimalnya, orang walaupun yang suka asin, tapi kalau keasinan gak enak gitu. Tapi kalau kopi gitu kan, tentu akan juga pasti tadi suka pahit gitu kan, suka espresso gitu kan. Espresso pahit, tapi itu kan kalau buat yang suka enak gitu kan. Tapi sebetulnya itu kan simbol hidup kan. Jadi espresso itu simbol hidup. Kopi sepahit-pahitnya kopi masih diminum. Pasti kan ada yang lebih pahit lagi. Betul. Jadi kehidupan itu lebih pahit kan dari kopi gitu kan. Jadi belajar hidup. Pahit sekumaha gitu. Ternyata lama-lama dinikmati, enak juga hidup, pahit juga kalau kita disyukuri kan. Seperti itu. Betul. Jadi ya belum tentu saya yang pahit itu nggak enak gitu kan. Nah ternyata ada yang suka pahit. Ya. Karena mungkin kehidupan juga. Ya itu, mungkin kehidupan kan, satu kehidupan. Kadang itu peribahasa mengatakan, kurang mau nggak pahit lah. Betul kan? Ya. Nanti akan mendapatkan manisnya. Itu kan. Jadi kan pecinta kopi itu kan ada yang betul-betul dirasakan, ada yang betul-betul ada yang hanya cukup tahu. Ada di kopi cik ya gitu kan kopi cik di kopi cik gitu ya ngena ya ngena berarti itu itulah sama itu sebenarnya simbol hidup. Kita pahit kan asalnya ngena timbang ngena berarti itu tidak punya pendirian kan. Karena kan itu kan kopi hitam kan ya, kopi hitam itu kan dulu mah bukan tidak laku ya, mungkin ada tapi belum se-booming sekarang. Karena kopi dulu atau kamu nomor itu karena gengsi lah ya. Tapi sekarang istilah mengalahkan kopi-kopi yang saset atau ngetren. Wah ternyata ABG atau siapapun tanpa kopi hitam itu belum kaya. Ya. Walaupun pahit lah banyak disukai gitu. Ya, sekarang kembali lagi ke Mana Kopimu ya kayaknya. Mana Kopimu. Jadi apa ya? Itu kan channel YouTube ya. Betul. Channel YouTube itu maksud tujuannya udah jelas lah. Di Instagram juga ada. Instagram juga ada, itu Mana Kopimu. Tinggal di follow IG-nya, pengen tahu maksud dan tujuannya. Mana Kopimu itu menanyakan. Jadi bukan menagih, bukan hanya menanyakan mana kopimu. Jadi bahasa Sunda nama nasi kopi acan, udah ngopi belum? Nah itu. Jadi sebetulnya ini pengen tahu segi mana besarnya, sehingga banyaknya pencinta kopi mungkin itu kan ya. Selama ini kan
yang dianggap orang lain kopi hitam itu mahal, wah di KB itu mahal gitu kan. Ternyata tidak seperti itu sebenarnya. Tapi mungkin ada yang mahal juga, ada relatif mungkin ya. Betul. Tapi kan katanya nih, kan Akang ini di Ciwidey itu owner apa resto ya kan? Oh iya, ada juga restoran. Jadi kalau yang ke Ciwidey mampir ke Pasir restonya Lamping Pasir namanya, Lamping. Kang. Jadi saya juga kesana baru 1 kali lah malam-malam. Jadi di itu Pasir Lamping itu ada apa aja kan? Pasir Lamping itu restoran, makanan, sama kopi. Kopi juga. Karena tadi kan dasarnya saya suka sama kopi, gitu. Jadi yang lebih dikedepankan untuk suasananya itu ngopinya gitu kan di sana. Dan untuk kedepannya karena berkaitan juga kan dengan program Mana Kopimu gitu kan. Jadi ketika ada pengunjung ke sana gitu kan, siapa saja teman-teman barangkali yang mau datang gitu kan, ya di sana konsep Mana Kopimu. Ada IG-nya ya di Pasir Lamping. Pasir Lamping. Mana kopimu gitu kan. Jadi kita nggak memaksakan bahwa ini kopi kita, nikmatin kopi kita, enggak gitu kan. Kalau teman-teman yang punya beans gitu kan, yang ini mana kopi mau nyeduh sendiri di sana selera masing-masing, enggak gitu, silakan. Oh, jadi kalau mau ngopi di sana di Pasir Lamping ya? Betul. Pasir Lamping itu bebas. Mau bawa sendiri kopinya, mau beli air putih, air panasnya aja nggak apa-apa, air teh ramah ya kan. Tuh, jadi Pasir Lamping itu menyediakan makanan khususnya Lamping ya Kang ya. Betul. Itu dinamakan Pasir Lamping teh aya sejarahna teh kan. Jadinya teh jadi pasir menurut geografisnya yang kan. Jadi di pasir anu Lamping gitu. Ya itu kan Sundanya. Jadi mungkin kan nanti kalau orang Jakarta, orang mana Pasir Lamping, kan identiknya pasir kan. Pasir itu krisik ya taunya ya. Kan kalau di Sunda kan atas. Oh ya, bukit gitu ya. Bukit ya. Jadi kayak pegunungan lah, dinamakan pegunungan. Lamping itu terjal. Jadi bukit yang terjal. Bukit yang terjal. Jadi yang mau ke sana nanti ada di IG-nya itu ya. Betul, IG-nya. Ada di IG-nya Pasir Lamping. Map-nya juga ada ya. Sekarang sudah buka, tidak PPKM lagi. Jadi sudah diperpanjang ya kan? Ya, malah karunyan dagang. Mungkin ini yang pertama ya saya ngobrol tentang Mana Kopimu. Nanti saya akan terus untuk yang kedua kalinya saya akan menanyakan sampai mana ini program sudah selanjutnya. Jadi cukup sekian dulu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.